Against the Gods Bab 2059, Masa Lalu. Catatan penulis, saya sangat menyarankan Anda membaca ulang bab 2024 sebelum membaca bab ini. Merupakan hal yang tabu untuk melakukan terobosan di kabut tak berujung, tetapi dengan Hua Qingying di sisinya, tentu saja tabu ini tidak berlaku. Formasi pedang Hua Qingying hanya bertahan beberapa tarikan napas. Kemudian, bayangan pedang itu lenyap begitu saja. Namun, itu pasti ada. Ketika Yun Ce mencoba mendekat ke zona itu, dia langsung merasakan kekuatan mengerikan yang membuatnya merinding hingga ke dasar jiwanya. Sebuah penghalang formasi pedang yang tak terlihat, ya. Aku tidak tahu mengapa, para pendekar pedang sangat menyukai trik-trik mereka yang flamboyan. Yun Ce mengeluh dalam hati sebagai bentuk pembalasan terhadap serangan mendadaknya tadi. Di dalam penghalang formasi pedang, Hua Caili telah mengambil posisi meditasi sebagaimana mestinya. Saat auranya semakin stabil, energi di sekitarnya berevolusi menjadi tornado energi mendalam yang besar. Mungkin karena bakat Hua Caili di jalan yang mendalam begitu hebat, tetapi bahaya yang dapat dengan mudah dihadapi ketika mengalami terobosan besar tidak terjadi padanya sama sekali. Perlahan-lahan mulai rileks, Hua Qingying akhirnya berbalik dan menatap Yun Ce dengan pandangan acuh tak acuh. Merasakan tatapan peri pedang senior, Yun Ce segera berdiri tegak dan berseru dengan kegembiraan yang nyaris tak terkendali, seperti yang diharapkan dari Caili. Dia benar-benar layak menjadi dewi kerajaan penghancur surga. Pergilah beristirahat. Hua Qingying sama sekali tidak ingin mendengarkan omong kosongnya, jadi dia memotong pembicaraannya dan berkata, "Aku di sini, jadi kamu tidak perlu khawatir." Sejak hari mereka bertemu Dewa Abisal Qilin, Yun Ce telah melindungi, menjaga, dan merawat Hua Caili selama ini. Meskipun luka-lukanya jelas lebih parah daripada luka Hua Caili, dia tidak pernah benar-benar beristirahat dengan baik karena Hua Caili. Sulit baginya untuk menyukai Yun Ce, tetapi sama sulitnya baginya untuk membencinya. Yun Ce tidak membuang napas. Mengerti. Terima kasih, senior. Dia segera mengambil posisi meditasi dan menutup matanya. Kamu memang terlalu lelah. Bisik Lisu di lautan jiwanya, kamu harus istirahat. Hua Caili semurni salju, dan dia dipenuhi dengan kepolosan dan romansa saat bersamanya. Di sisi lain, dia harus menahan luka-lukanya dan menghitung langkah selanjutnya setiap detik dalam sehari. Dia bahkan harus berpikir 3 kali dan mempertimbangkan untung ruginya sebelum mengucapkan satu kalimat pun. Nasihat Lisu yang tenang memberi Yun Ce alasan yang ia butuhkan untuk akhirnya bersantai dan beristirahat. Setidaknya untuk sementara. Saat ia mengembuskan napas dalam-dalam dan menurunkan kewaspadaan mentalnya, gelombang kelelahan yang tak tertahankan perlahan-lahan menerpa dirinya. Hamparan pegunungan yang tak berujung menembus awan, dan angin surgawi bertiup kemana-mana. Seorang pria berjubah putih dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya berdiri di atas awan dan mengagumi pegunungan. Seluruh dunia berada di bawah kakinya. Dia adalah dewa pencipta elemen, Nisuan. Kakak Nisuan. Awan terbelah, dan seorang pemuda yang juga mengenakan jubah putih menunggangi angin ke arahnya. Pemuda itu tampak sangat tampan, tetapi rambutnya yang panjang berantakan, dan ekspresi di wajahnya terlihat sedang marah. Jubah dengan rune dewa misterius yang beredar di sekitarnya juga rusak di beberapa tempat. Itu adalah penampilan yang mengerikan. Nisuan meliriknya dan merasakan rasa ingin tahunya melonjak dari 0 menjadi 80 dalam sekejap. Oh, apa yang sebenarnya terjadi padamu, nak? Apakah petualangan kita akhirnya membuatmu tertarik pada wanita, dan kamu memutuskan untuk merayu salah satu selir tuamu yang keras kepala itu? Coba kulihat, itu dia. Aku tahu akan ada jejak sepatu di pantatmu. Apa? Di mana? Di mana? Ah, kamu mengolok-olokku lagi, kakak. Mosu duduk di samping Nisuan tanpa sopan santun, matanya menyala dengan kemarahan yang begitu besar sehingga tampak seperti akan menyemburkan api. Aku bertemu dengan seorang wanita ras iblis dalam perjalananku ke sini dan bertarung melawannya, tapi, dia. Dia menutupi wajahnya, terlalu malu untuk membicarakan hasilnya. Oh, seru Nisuan dengan 2/5 keheranan dan 3/5 kegembiraan. Kau telah mencapai kesempurnaan luar biasa dalam 99 pedang penghancur surga, bukan? Seharusnya tidak ada seorang pun di antara rekan-rekanmu baik di ras dewa maupun ras iblis yang dapat menandingimu. Apakah lawanmu adalah dewa iblis yang lebih tinggi? Mosu menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Dia, aura hidupnya mirip denganku. Sebagai putra mahkota penghukum surga, dia sama sekali tidak bisa menerima kekalahan dari rekan sejawatnya di ras dewa, apalagi ras iblis, apalagi seorang wanita. Itu adalah kejutan terbesar yang diterimanya sejak ia lahir. Nisuan mengerutkan kening. Seorang rekan, telah mengalahkan Mosu. Sejak kapan karakter seperti itu muncul di ras iblis? Mungkinkah itu yang disebutkan Yuaner? Apakah kamu tahu siapa dia? Nisuan menepuk bahunya untuk menghibur. Tidak. Mosu berkata sambil menggertakkan giginya, dia bilang seorang pecundang tidak pantas mengetahui namanya. Dia tidak salah, Nisuan mengangguk.
Apalagi yang dia katakan? Dia juga berkata, suara Mosu mulai bergetar, putra mahkota penghukum surga, dasar kau lemah. Sekarang larilah kembali ke ayahmu dan menangislah. Ni Xuan menatap wajah bengkak Mosu yang baru saja ditekan di sisi kiri wajahnya. Kamu tidak perlu mengulang kata-katanya sejelas itu. Kakak. Mosu tiba-tiba mendongak dengan wajah merah dan mata ungu, aku tidak pernah dipermalukan seburuk ini dalam hidupku. Tidak kusangka seorang wanita ras iblis berani. Sudah cukup buruk bahwa kamu meremehkan ras iblis, kamu juga meremehkan kaum wanita. Kamu benar-benar pantas menerima kekalahan ini. Ni Xuan tidak hanya tidak mencoba menghiburnya, ia bahkan tampak semakin mencoba mengobarkan api. Aku tahu kau merasa terhina, tetapi aku benar-benar berpikir bahwa ini adalah hal yang baik untukmu. Sejak Mosu mencapai alam kesempurnaan dalam seni pedang penghancur surga, ras dewa telah memujinya setinggi langit. Bahkan wajah ayahnya yang selalu kaku pun sedikit mengendur. Tidak diragukan lagi bahwa pemuda itu merasa puas diri sampai wanita ras iblis ini memberinya peringatan. Mengetahui kepribadianmu, aku yakin kamu tidak bisa menerima ini. Ya, tentu saja tidak. Mosu mengepalkan tangannya dan berkata dengan gigi terkatup, wanita ras iblis sialan itu bahkan menginjak kepalaku. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, aku menantangnya untuk bertarung lagi denganku dalam 500 tahun di tempat yang sama, dan dia setuju. Akan butuh waktu 300 tahun lagi bagiku untuk mencapai kesempurnaan dalam jalan agung Buddha yang kuciptakan. Ketika saatnya tiba, kekuatan amarah agungku pasti akan semakin meningkat. Tatapannya perlahan menjadi lebih tajam. Apa yang disebut sebagai alam, kesempurnaan, dari 99 pedang penghancur surga hanyalah permulaan. Aku mulai memahami alam, tanpa seni, yang kau bicarakan. 500 tahun itu singkat, tapi aku yakin aku akan bisa mendapatkan kembali kehormatanku saat waktunya tiba. Benar sekali, Ni Xuan mengangguk setuju, begitulah seharusnya putra mahkota penghukum surga. Apa itu putra mahkota penghukum surga? Mosu melambaikan tangannya, aku lebih senang menjadi adik laki-lakimu, kakak Ni Xuan. Tapi, dia tiba-tiba berdiri dan memutar lehernya yang sakit sedikit. Aku tidak akan bisa mengunjungi alam bawah bersamamu hari ini, kakak. Saat ini, aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk berkultivasi secara tertutup. Tapi jangan khawatir. Lain kali, aku pasti akan bergabung. Lakukan saja apapun yang kau inginkan, Ni Xuan melambaikan tangannya dengan santai. Lagi pula, aku lebih suka bermain-main sendiri. Kamu bertingkah seperti wanita yang seperti lava setiap kali salah satu dari mereka berjalan ke arahmu. Aku cukup yakin beberapa orang mengira kita adalah teman Long Yang karena caramu bertindak. Long Yang? Apa maksudnya? Pergilah. Satu kata lagi, dan aku akan menendang sisi kanan wajahmu sehingga kamu akan memiliki jejak sepatu yang sama. Pemandangan yang sama, lautan awan yang sama, dua orang yang sama. Mosu duduk di atas awan dengan tubuhnya membungkuk ke satu sisi dan dagunya menempel dalam di dadanya. Tidak seorang pun akan percaya bahwa dia adalah putra dewa pencipta nomor satu dan putra mahkota penghukum surga yang terkenal di surga jika mereka melihatnya seperti ini. Sambil berjalan santai ke arah Mosu, Ni Xuan menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali dengan ekspresi serius di wajahnya. Kau tahu bahwa kau adalah putra mahkota penghukum surga, kan? Kau seharusnya tidak terlihat seburuk ini bahkan jika kau dirusak oleh beberapa ratus babi betina. Kakak, teriak Mosu sambil mengangkat kepalanya. Ni Xuan terkejut mendengar betapa tragisnya suara pemuda itu. Kau kalah lagi. Ni Xuan berkata dengan tenang, kemajuanmu membuatku tercengang mengingat kau hanya punya waktu 500 tahun. Namun, lawanmu tidak akan hanya berdiri diam dan menunggumu mengejarnya. Terima saja kekalahan itu dan teruslah berjuang. Kalau saja, hanya kalah dalam pertarungan itu yang terjadi, Mosu menutupi wajahnya seperti wanita yang malu. Mata Ni Xuan membelalak saat dia menatap Mosu dari atas ke bawah sekali lagi dengan ekspresi yang jauh lebih serius di wajahnya. Kamu, jangan bilang wanita ras iblis itu, kamu masih perawan. Bagaimana mungkin dia bisa? Mosu berkata dengan bodoh sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada yang seperti itu terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepalamu itu, kakak? Itu hanya. Suaranya makin mengecil, dan kepalanya menunduk begitu rendah hingga hampir menyentuh lututnya. Lama kemudian, dia akhirnya memberanikan diri untuk berkata, aku membawa Da Huang dan Xiao Huang bersamaku. Ni Xuan terdiam total. Mosu mengerang seperti ingin mati, kupikir semua iblis itu pengkhianat dan penipu, dan siapa yang tidak tahu bahwa ras dewa dan ras iblis saling membenci. Aku yakin dia akan membawa satu atau dua pembantu untuk membantu membalikkan keadaan demi keuntungannya selama pertandingan kita, jadi aku membawa Da Huang dan Xiao Huang untuk berjaga-jaga. Tapi, Ni Xuan menyelesaikan kalimatnya untuknya, dia datang sendirian, dan ternyata kaulah bajingan pengkhianat dan penipu dalam skenario ini.
Ya, Mosu meringkuk seperti udang saat ini. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar pun, ia tidak membayangkan bahwa ia akan dicap sebagai orang yang licik dan pengkhianat suatu hari nanti. Dan memang benar demikian. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Nisuan. Mosu mengerang lagi. Aku menjelaskan berulang kali bahwa Da Huang dan Xiao Huang hanyalah bawahanku, dan mereka tidak akan ikut campur dalam pertarungan kita. Aku baru saja memerintahkan mereka untuk pergi ketika dia menyerangku, dan aku kalah. Bahkan Da Huang dan Xiao Huang terluka dalam prosesnya. Hah! Dia berhasil mengalahkanmu dan dua bawahanmu. Nisuan sangat terkejut dengan ini. Tidak juga. Rasa maluku telah melemahkanku bahkan sebelum pertempuran dimulai, atau kalau tidak. Kalah ya kalah. Alasan tidak pantas untukmu. Nisuan membungkam Mosu sebelum bertanya, ngomong-ngomong, aku yakin pendapatnya tentangmu sudah naik satu tingkat lagi, kan? Kepala Mosu sudah menyentuh lututnya. Sekarang, dia tampak ingin mencium kakinya sendiri. Dia berkata, kamu tidak pantas menyandang gelar putra mahkota. Sudah cukup buruk bahwa kamu lemah, tapi kamu juga tidak bisa dipercaya, hina, tidak tahu malu, dan murahan. Maaf kakak, aku tidak bisa melanjutkan. Hinaannya terlalu kotor. Aku tidak bisa mengulanginya. Dia juga mengatakan bahwa seluruh ras dewa pastilah segerombolan lalat dan anjing yang mementingkan diri sendiri jika bahkan putra mahkota penghukum surga adalah karakter seperti itu. Ya ampun, itu keterlaluan. Nisuan menggelengkan kepalanya dengan tidak setuju. Bagaimana kegagalan satu orang bisa berlaku untuk seluruh ras dewa? Ya, dia benar-benar bertindak terlalu jauh. Mosu sedikit mengangkat kepalanya. Tidak, aku sedang membicarakanmu. Kepala Mosu kembali terbenam di bawah lututnya. Hahaha. Nisuan akhirnya tertawa terbahak-bahak dan menarik Mosu berdiri. Kepercayaan turun-temurun adalah hal yang sulit diubah. Kamu telah menjalani seluruh hidupmu di bawah kaki si keras kepala itu, Moe, jadi kesanmu bahwa semua iblis itu, jahat, hina, tidak toleran, dan sebagainya jauh lebih kuat dan lebih mengakar daripada kebanyakan. Tidak mengherankan bahwa kamu bertindak seperti ini. Apakah ini, benar-benar hanya kepercayaan turun-temurun? Ketidakpastian melintas di mata Mosu. Jangan tanya aku dan jangan tanya siapapun. Nisuan berkata sambil tersenyum, pergilah ke sana dan cari tahu sendiri kebenarannya. Jangan belajar dari orang tuamu yang keras kepala itu yang hanya menjaga istana sucinya yang lusuh selamanya seperti sepotong batu yang bau dan lapuk. Mosu menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum menghadapi Nisuan dengan serius. Aku mengerti. Jangan khawatir, kakak. Kami berjanji untuk bertarung lagi dalam 500 tahun lagi. Kali ini, aku akan mendapatkan kembali kehormatanku apapun yang terjadi. Hah! Nisuan tampak terkejut, apakah dia setuju? Pada awalnya, dia tidak setuju, mata Mosu tampak curiga. Kamu tidak bilang. Aku tidak akan setuju jika aku jadi dia. Nisuan memutar matanya saat kesadaran tiba-tiba menyadarkannya. Matanya berubah aneh saat dia bertanya, hei, kamu tidak memohon padanya untuk bertarung denganmu lagi, kan? Mosu menelan ludah sebelum meninggikan suaranya dan berpura-pura tenang, maksudku, apa gunanya sedikit penghinaan ketika aku sudah kehilangan semua harga diri yang kumiliki? Pria yang cakap bisa tunduk atau berdiri tegak sesuai kebutuhan. Selama aku bisa mengalahkannya lain kali, maka itu tidak masalah. Benar, benar. Nisuan mengangguk dan terdiam sejenak, lalu. Hahaha. Tawanya yang keras dan tak terkendali begitu keras sehingga dapat terdengar dari jarak ribuan kilometer. Bahkan gunung-gunung di bawah kaki mereka pun bergetar karena volumenya yang sangat keras. Mosu akhirnya tidak dapat mempertahankan kepura-puraannya lagi dan wajahnya menjadi sangat merah hingga hampir ungu. Ayolah, kakak. Jika aku tidak memohon padanya, jika dia menyebarkan apa yang terjadi hari ini ke publik, aku tidak keberatan kehilangan muka, tetapi jika reputasi seluruh ras dewa menderita karena aku. Dia tidak bisa melanjutkan. Setelah Nisuan selesai tertawa, dia menatap Mosu dengan ekspresi terkejut dan puas di wajahnya. Pria yang cakap bisa tunduk atau berdiri tegak sesuai keinginan, ya. Kamu benar-benar semakin tidak seperti ayahmu. Aku senang melihat bahwa semua tahun pengajaranku tidak sia-sia, hahaha. Kakak, apakah ini pujian? Tanya Mosu lemah. Jangan pikirkan itu. Nisuan melingkarkan lengannya di bahunya dan berkata, ayo, aku baru saja menemukan tempat yang bagus. Aku yakin tempat itu akan menghapus semua kekhawatiranmu saat kau berada di sana. Baiklah. Tapi, kakak, kau harus percaya padaku. Lain kali aku melawannya, aku pasti. Tentu, aku percaya padamu. Sekarang gerakkan kakimu. Aku kalah lagi, kakak, tapi kali ini, aku berjuang sekuat tenaga dan memberikan segalanya. Aku akan berbohong jika aku mengatakan bahwa harga diriku tidak terluka, tapi kali ini, aku benar-benar tidak merasakan dendam maupun penyesalan. Kali ini, dialah yang memintaku untuk melawannya lagi dalam 500 tahun ke depan.
Sial, aku hampir saja menang. Tapi aku kalah. Tetap saja, pertarungan ini membuatku sadar bahwa masih ada ruang bagi jalan Agung Buddha untuk berkembang. Aku berencana untuk mengujinya pada Da Huang dan Xiao Huang terlebih dahulu. Kita akan bertarung lagi dalam 300 tahun. Kali ketiga adalah... maksudku kali keempat adalah keberuntungan, kan? Aku yakin aku akan menang lain kali. Hahaha, aku sangat senang. Kerja kerasku selama 300 tahun terakhir tidak sia-sia sama sekali. Kau tahu, aku mulai berpikir bahwa sungguh suatu anugerah besar memiliki lawan seperti dia. Kali ini, kami sepakat untuk bertarung lagi dalam 200 tahun. Kami bertarung selama 15 hari berturut-turut, dan pada akhirnya, pertarungan berakhir seri. Wanita itu tidak berani meremehkanku lagi. Bagaimanapun, dia tahu bahwa aku berkembang lebih cepat darinya. Lain kali kita bertarung, dia pasti akan kalah. Pertarungan kita berikutnya akan terjadi 100 tahun lagi, aku belum memberitahu ayah tentang ini. Saat aku akhirnya mengalahkan wanita itu, aku akan mencarinya sendiri dan memberitahu dia tentang kemenanganku yang gemilang. Pertarungan kita berikutnya adalah dalam 100 tahun. Pertarungan kita berikutnya adalah dalam 100 tahun. Pertarungan kita berikutnya adalah dalam 50 tahun. Pertarungan kita berikutnya adalah dalam 1 dekade. Dia dan aku sepakat untuk bertarung setiap tahun mulai sekarang. Seluruh ras dewa tahu bahwa, entah mengapa, putra mahkota penghukum surga telah berubah drastis dari dirinya sebelumnya. Dia berkultivasi siang dan malam setiap hari dan membuat terobosan demi terobosan. Jalan Agung Buddha yang dia ciptakan juga telah menciptakan ras dewa yang luar biasa kuat dan tangguh, dan dia telah melampaui kesempurnaan dalam 99 gaya pedang penghancur surga dan menciptakan pedang melampaui pedang. Tidak ada seorang pun di ras dewa yang tidak terkesima olehnya. Pujian mereka kepadanya melimpah dan tidak ada habisnya. Kaisar ilahi penghukum surga, Moe, juga sangat lega dan bahagia. Bab 2060, masalah berasal dari obsesi. Puncak gunung menjulang di atas awan, Mosu mengamati lautan awan seperti biasa. Namun kali ini, tatapannya kosong dan tidak fokus. Dia nampaknya tidak menyadari bahkan ketika Nisuan berjalan mendekatinya. Mengapa kamu bertingkah seolah kamu telah kehilangan jiwamu? Nisuan menyodok punggungnya dengan kakinya. Mosu berbalik, tetapi gerakannya agak kaku. Matanya juga belum sepenuhnya pulih. Dia berkata, "Kakak, aku tidak bisa melawan wanita ras iblis itu hari ini. Dia mengatakan kepadaku bahwa, ayahnya telah mengetahui tentang perkelahian tahunan kita, jadi, dia tidak akan pernah menemuiku lagi." Nisuan menatap wajahnya sambil berpikir. Haha, Mosu tertawa dengan jelas dan berpura-pura. Tiba-tiba kehilangan lawan yang hebat, sungguh memalukan. Nisuan tidak mengolok-oloknya seperti biasanya. Sebaliknya, ia bertanya dengan serius, apakah dia benar-benar hanya lawan yang hebat bagimu? Apakah sangat memalukan mengeluarkan kata-kata yang sebenarnya ingin kau katakan di dalam hatimu? Angin membelai rambut Mosu, dan Mosu tiba-tiba meledak dengan sedikit tak terkendali. Aku tidak tahu kenapa, tapi, pikiran bahwa aku tidak akan pernah bisa melihatnya lagi, entah kenapa, rasanya seperti semua kekuatan telah meninggalkan tubuhku. Dia perlahan mengangkat tangannya dan mencengkeram dadanya di mana jantungnya berada. Aku merasa seperti ada batu yang bersarang di dalam dadaku, dan itu tidak akan hilang tidak peduli apa yang kucoba. Rasanya sangat buruk, aku hampir ingin memotong jantungku. Jadi begitu. Nisuan menatapnya sejenak sebelum berkata perlahan, kalau begitu, kamu sudah menemukan jawabanmu. Mosu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak membantah pernyataan Nisuan. Ia menundukkan kepalanya dan tiba-tiba berbisik, jika suatu hari kau menemukan seseorang yang dapat menyentuh hati dan jiwamu serta memasuki mimpimu, kau akan mengerti bahwa kecantikan seseorang tidak ada yang dapat menyamai kecantikan saat ia menoleh dan menatap matamu. Itulah sesuatu yang diucapkan Nisuan kepadanya dengan sembarangan ketika pria itu pertama kali membawanya ke alam bawah. Nisuan duduk di samping Mosu dan berkata, aku rasa kamu sudah menemukan orang itu. Tapi, dia wanita dari ras iblis. Dia berbalik dan menunjukkan getaran di matanya kepada Nisuan. Hanya di hadapan Nisuan, dia melepaskan semua belenggu yang dikenakannya sebagai putra mahkota penghukum surga dan mengungkapkan emosinya tanpa ragu. Dia adalah putri dari Kaisar Iblis, benar kan? Nisuan menatap dengan mata yang tenang dan tak gentar. Mosu sama sekali tidak terkejut bahwa Nisuan tahu siapa dia. Bagaimanapun, dia adalah iblis paling menonjol di generasinya. Bahkan di dalam ras dewa, tidak ada seorang pun yang belum pernah mendengar tentangnya. Mosu menjadi semakin putus asa. Dia mengira Nisuan sedang memperingatkannya untuk tidak melakukan kontak dengan putri Kaisar Iblis. Kemudian, Nisuan berkata dengan santai, ya, setidaknya dia cocok untukmu dalam hal status. Mosu membeku. Dia tampaknya tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa yang kau katakan, kakak? Ku bilang,
Kenapa kau bersikap lemah lembut dan memutar-mutar ibu jarimu seperti wanita? Nisuan tiba-tiba menendang punggung Mosu dan membuatnya mencium tanah. Mosu buru-buru berguling kembali ke kakinya dan menatap Nisuan dengan mata terbelalak tak percaya. Tapi kakak, dia putri Kaisar Iblis, dan kamu mengatakan, dia cocok untukku. Apa lagi yang ingin kau katakan? Nisuan berkata perlahan, dan kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Kau adalah putra Dewa Penciptaan, dia adalah putri Kaisar Iblis. Kau adalah junior paling berbakat dan kuat dari ras Dewa, dan dia juga junior paling kuat dan berbakat dari ras Iblis. Kalian berdua telah bertarung satu sama lain berkali-kali, dan kalian berbagi jumlah kemenangan dan kekalahan yang kurang lebih sama. Mengenai penampilan, Nisuan berputar mengelilingi Mosu sekali dan mengangguk. Kau setidaknya 80.000 kali lebih baik daripada orang tua yang keras kepala itu, dan kau hanya sedikit lebih rendah dariku, pria paling tampan di seluruh ras Dewa. Aku belum pernah bertemu dengan gadismu, tapi, dia tidak mungkin seburuk babi betina, kan? Tentu saja tidak. Mosu berteriak seolah-olah Nisuan telah menyentuh sisi terbaliknya. Dia cantik. Dia benar-benar cantik sekali. Kesadaran itu muncul di tengah-tengah jawabannya, dan suara Mosu melembut hingga menjadi sekecil nyamuk. Kepalanya terkulai. Nisuan terkekeh, tapi itu bukan tawa yang menggoda. Lihat. Kau tidak perlu aku mengatakan hal yang sudah jelas. Tapi, rasa sakit yang baru saja ditendang Nisuan tadi muncul kembali di wajah Mosu. Dewa dan iblis adalah musuh abadi. Mereka mungkin tidak akan pernah bersatu. Kenapa kamu berkata seperti itu? Nisuan mengajukan pertanyaan yang kedengarannya sangat membingungkan. Terkejut, Mosu berkata, ras dewa itu baik, dan ras iblis itu jahat. Secara alami, kebaikan dan kejahatan tidak dapat bercampur satu sama lain. Bukankah itu kebenaran? Nisuan menatapnya lama, dan kemudian berkata, kamu telah menemaniku dalam perjalanan yang tak terhitung jumlahnya dan menjelajahi dunia yang tak terhitung jumlahnya. Jadi katakan padaku dengan menggunakan pengetahuan dan pengalamanmu sendiri, apakah kata, jahat, terletak pada ras seseorang, atau hati? Mosu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya berkata, kebaikan dan kejahatan ada pada setiap ras atau alam manapun. Baik itu ras manusia, ras binatang, ras roh, ras iblis. Bagaimana dengan ras iblis? Nisuan bertanya, sebenarnya, lupakan saja. Aku hanya ingin mengenalnya. Katakan padaku, apakah wanita yang menyentuh hatimu dan memasuki mimpimu, sesuai dengan pengetahuanmu tentang ras iblis? Tidak. Mosu menggelengkan kepalanya tanpa ragu, dia adalah orang yang terus terang, terbuka, jujur, tahu apa yang dia suka dan apa yang dia benci dengan jelas, sombong tapi tidak pernah merendahkan, kuat tapi tidak pernah menindas yang lemah. Dia adalah wanita terbaik yang pernah kulihat dalam hidupku. Lihat, jawabannya selalu ada di mata dan hatimu. Senyum penuh arti menari di bibir Nisuan. Kau ragu-ragu hanya karena kau masih belum melepaskan belenggu yang telah kau kenakan begitu lama. Mosu menatap Nisuan sejenak. Tiba-tiba, cahaya aneh mulai bersinar di matanya, jika aku jatuh cinta pada seorang wanita dari ras iblis, kakak. Kau tidak akan menganggapku sebagai aib bagi rasku atau seorang pendosa. Benar kan? Getaran di matanya sangat dahsyat. Jelas bahwa jawaban Nisuan sangat berarti baginya. Nisuan tidak memberinya jawaban langsung. Sebaliknya, dia berkata, ayahmu adalah orang yang paling membenci ras iblis, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengubah pikiran orang tua yang keras kepala itu. Namun, dia adalah dia, dan kamu adalah kamu. Dia adalah ayahmu. Sudah sepantasnya kamu berbakti dan menghormatinya. Namun, itu tidak berarti kamu harus menuruti semua keinginannya. Dia memberimu kehidupan dan membuka jalan emas menuju masa depanmu, tetapi hidupmu pada akhirnya adalah milikmu sendiri. Kamu adalah satu-satunya yang dapat memilih jalan mana yang ingin kamu tempuh. Dia menatap Mosu dengan mata yang murni dan tak ternoda, makhluk hidup di alam fana berumur sangat pendek, mereka bahkan tidak dapat bertahan hidup selama 100 tahun, namun beberapa masih mampu melepaskan diri dari belenggu, melampaui batasan ras mereka, dan meninggalkan banyak legenda melalui keyakinan semata. Bahkan hingga hari ini, kisah mereka terus mengubah atau mengoreksi banyak ide yang menyimpang. Kamu adalah putra mahkota penghukum surga. Jika bahkan seorang manusia berani menantang hal yang mustahil, dan melakukan apa yang seharusnya tidak dapat mereka lakukan, lalu mengapa kamu tidak? Setiap kali Nisuan mengucapkan kalimat itu, sorot mata Mosu akan sedikit lebih terang. Saat dia selesai berbicara, seakan-akan semua kesedihan di tubuhnya telah hilang. Kakak, dia memanggil Nisuan, dan ada isak tangis dalam suaranya. Maaf. Nisuan segera mundur. Kita sudah melakukan ribuan percakapan sampai saat ini, tetapi ini pertama kalinya aku menerima tanggapan seperti itu darimu. Apa yang sebenarnya kau inginkan, kawan? Mosu menarik napas dalam-dalam. Kupikir hanya dengan memikirkannya saja sudah merupakan dosa yang tak termaafkan. Aku merasa seperti tenggelam dalam rasa sakit, kepahitan,
penyesalan, dan keraguan yang tak terkira. Memikirkan itu bukanlah dosa. Mungkinkah aku benar-benar bisa? Benar-benar. Nisuan bukan hanya kakak laki-laki yang paling ia hormati. Ia juga salah satu dari 4 dewa pencipta yang memiliki status yang sama dengan ayahnya. Ia benar-benar eksistensi tertinggi di dunia saat ini. Itulah sebabnya kata-katanya menyentuh dan menyegarkannya lebih dari yang lain. Menyeretnya dari jurang kesakitan sampai ke lautan cahaya bintang. Menyadari kehilangan ketenangannya yang parah, Mosu mengusap wajahnya dengan keras dan berusaha keras menenangkan diri. Aku tidak suka kehidupan ayah yang kaku dan kuno. Aku lebih suka hidup bebas dan tanpa penyesalan seperti dirimu. Jadi, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ia berdiri dan memanggil kekuatan ilahinya. Setiap angin dan awan dalam radius puluhan ribu kilometer bergerak sebagai respons. Mau kemana? Tanya Nisuan. Pergi mengejarnya. Mosu menatap ke kejauhan. Kurasa dia menungguku. Berharap aku akan membuat pilihan yang akan dibuat oleh pria yang dipilihnya. Tidak diragukan lagi bahwa ia baru saja membuat pilihan yang paling sesat dalam hidupnya, namun, ia tidak takut maupun khawatir. Sebaliknya, ia sangat gembira. Ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terbakar dengan api kecil yang tak terhitung jumlahnya, mencerahkan kehidupannya yang membosankan. Hehe, kejarlah, nak. Nisuan tersenyum puas tetapi memberikan sedikit nasihat tambahan. Apapun hasilnya, ingatlah untuk melakukan sesuatu selangkah demi selangkah. Sampai kamu memperoleh cukup kekuatan dan pengaruh, sebaiknya jangan biarkan siapapun, terutama ayahmu, mengetahui tentang hubunganmu. Aku mengerti. Mosu mengangguk kuat. Aku pergi, kakak. Badai bertiup, dan Mosu pun berangkat. Di tengah langit, dia tiba-tiba berbalik dan berteriak, aku senang kamu ada di dunia ini, kakak, sungguh. Nisuan terus memperhatikan Mosu dengan tenang sampai dia benar-benar pergi. Pada saat itulah ruang di sebelahnya kabur, dan seorang wanita tinggi muncul di samping Nisuan. Huff. Tidak kusangka junior terbaik dari ras iblis akan tergoda oleh anak laki-laki Moe tua itu. Jie Yuan mendengus. Jika Pan Ming, Kaisar Iblis Nether, mengetahui hal ini, dia pasti akan melucuti otot-otot bocah ini dan mematahkan tulangnya dengan kedua tangannya sendiri. Senyum Nisuan tidak memudar. Tidakkah menurutmu mereka berdua cocok satu sama lain? Menurutku Mosu tidak akan bisa mengalahkan Xiao Dai, kupu-kupu burung hantu. Jie Yuan berkata, saat Xiao Dai pertama kali menunjukkan bakatnya, dia sudah bisa menghajar abis anak-anak dan cucu-cucu Pan Ming. Saat dia lemah, dia tidak menunjukkan sedikit pun rasa haus darah. Saat dia menjadi kuat, dia menyingkirkan setiap orang yang pernah menindasnya atau meragukannya. Tidak ada satupun korban yang tidak dia hancurkan setidaknya satu lengan dan satu kaki. Saat ini, tidak ada seorang pun di seluruh klan Iblis Nether asli yang dapat menatap matanya. Begitu takutnya mereka sehingga mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras di hadapannya. Wanita itu melirik Nisuan dan berkata, sebaliknya, anak laki-laki Moe ini lemah lembut. Masih belum diketahui apakah Xiao Dai benar-benar akan menerimanya. Di sisi lain, aku mengenal seorang anak laki-laki dari klan Iblis Nirvana yang sangat mencintai Xiao Dai. Dia hanya berharap bisa pindah dan tinggal bersama klan Iblis Nether asli. Jika kita hanya berbicara tentang kecocokan, Mosu mungkin tidak bisa memenuhi harapan. Sepertinya kau tidak mengerti Mosu. Nisuan menjawab sambil tersenyum, sebelum Mosu bergabung denganku, dia telah hidup di bawah kerangka yang dibangun ayahnya untuknya. Dia dipaksa untuk mencapai kesempurnaan dalam hal karakter, sikap, dan pengembangan diri. Itulah sebabnya dia tampak lembut, sopan, rendah hati, dan taat hukum bagi orang luar. Namun, dia benar-benar pria yang terobsesi. Dia adalah pria yang dapat mencurahkan tekad yang tak terbayangkan saat mengejar sesuatu yang diinginkannya, kata Nisuan. Saat pertama kali bertemu dengan Putri Kaisar Iblis Nether, dia bukan tandingannya. Hari ini, dia hampir saja mengalahkannya. Anda tidak dapat membayangkan betapa besar usaha yang harus dia lakukan untuk mencapai prestasi seperti itu. Alasan sebenarnya dia datang menemui saya hari ini adalah untuk mencari alasan. Sekarang setelah dia mendapatkan alasan itu, saya menantikan bunga-bunga yang mungkin mekar dari obsesinya. Jie Yuan menyipitkan matanya sedikit. Secara pribadi, aku berharap hubungan mereka akan bertahan lama. Jika mereka berhasil, tekanan yang kita hadapi tentu saja akan jauh lebih kecil. Kau tahu bagaimana Moe, si tua bangka itu, dan aku tidak perlu memberitahumu betapa Pan Ming menyayangi putrinya. Dia bahkan memberinya cermin Nether pembobol kekosongan, sejak lama untuk menjamin keselamatannya. Oh, Nisuan tampak terkejut. Sudahlah, sudah cukup bicara tentang mereka. Jie Yuan tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap Nisuan dengan intensitas 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Kudengar kau mengunjungi klan Dewa Roh Pedang bulan lalu. Apakah kau memasuki istana kehidupan ilahi? Nisuan secara naluriah berdiri tegak dan bersumpah dengan tangan terangkat, sama sekali tidak.
Aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan pernah mengunjungi Li Su lagi, bukan? Aku bahkan tidak akan melihat sehelai rambut pun dari tubuhnya. Benarkah? Jie Yuan menatapnya dengan curiga. Tapi kalian berdua memiliki hubungan yang dalam satu sama lain, dan sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kamu mengunjunginya. Apakah dia tidak mengunjungimu atas kemauannya sendiri? Sama sekali tidak. Mata Nisuan melebar seperti piring, tidak berani mengalihkan pandangannya sedikitpun. Li Su adalah makhluk dengan hati yang paling murni dan keinginan yang paling sederhana. Aku ragu dia akan memikirkanku bahkan setengah waktu sekalipun aku tidak mengunjunginya dalam beberapa juta tahun. Oh, begitu, Jie Yuan mengangguk. Tidak ada yang lebih memahaminya daripada kamu, kan? Tidak. Aku sama sekali tidak mengerti dia. Nisuan langsung menggelengkan kepalanya. Hanya saja temperamennya sudah diketahui oleh seluruh ras dewa, bahkan seorang anak pun tahu seperti apa dia. Aku akan menculik seorang anak ras dewa dan membiarkanmu menanyai mereka jika kau tidak percaya padaku. Jie Yuan tiba-tiba melangkah maju dan mencengkeram telinga Nisuan. Aku menambahkan satu aturan lagi. Mulai sekarang, kamu tidak boleh bepergian atau mendekati istana kehidupan ilahi. Tentu, apapun yang kamu katakan, Yaner Tolong lebih lembut. Kamu sedang hamil, ingat. Sialan. Aku tahu kamu hanya peduli pada bayi itu dan bukan aku. Bang. Wah. Didorong oleh tuduhan palsu itu, Kaisar Iblis Pemalu Surga menendang Dewa Pencipta Elemen yang bermartabat ke awan. Lautan awan menghilang, dan kesadaran Yun Ce kembali ke ketiadaan. Untuk waktu yang lama, Yun Ce hanya menatap kosong ke depan dan mengingat kembali semua yang baru saja disaksikannya berulang-ulang. Putri Pan Ming, Xiao Dai, Pan Xiaodi. Li Su berbisik pada dirinya sendiri. Mengapa nama itu terdengar begitu familiar? Yun Ce berbicara dengan suara jiwanya, di antara 6 kerajaan dewa, ada kerajaan dewa bernama Kerajaan Dewa Kupu-Kupu Burung Hantu, Xiao Dai. Nama itu diberikan oleh Kaisar Yuan sendiri, dan itu adalah satu-satunya kerajaan dewa yang tidak pernah mengubah namanya sepanjang sejarah. Apa maksud semua ini? Mengapa Nisuan meninggalkan kenangan ini padamu? Li Su bergumam. Mungkinkah? Yun Ce tidak memberinya jawabannya. Dia terdiam sangat lama. Pada titik ini, 3 dari 5 pecahan jiwa yang diberikan Nisuan kepadanya sebelum dia menghilang telah terungkap. Mengapa pecahan jiwa ini memilih untuk menampakkan dirinya sekarang? Tunggu. Tebakan gila yang kumiliki sebelumnya, keinginan aneh untuk mempercayai bahwa itu nyata, apakah itu karena aku dipengaruhi oleh pecahan jiwa? Sejauh ini, pecahan jiwa dewa jahat Nisuan semuanya menceritakan kisah putra mahkota penghukum surga, Mosu. Lautan jiwanya bergejolak hebat. Baru 15 menit kemudian suasana itu mereda. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Li Su. Namun Yun Ce tidak memberinya jawaban langsung, tidak ada satupun yang penting saat ini. Saat ini, prioritas utamaku adalah menghentikan Kaisar Yuan dari menciptakan lorong abis, dan untuk melakukannya, aku perlu menimbulkan kekacauan sebanyak mungkin di antara 6 kerajaan dewa, sedemikian rupa sehingga Kaisar Yuan tidak dapat lagi mengumpulkan energi yang dibutuhkannya. Cermin penembus kekosongan Nether asli. Apakah itu, cermin Nether, yang dibicarakan oleh Ratu Iblis? Yang harus dia temukan apapun yang terjadi. Kesadaran Yun Ce kembali ke kenyataan, dan dia merasakan sentuhan lembut dan aroma seorang wanita muda menyelimutinya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Hua Caili sedang menatapnya lekat-lekat. Ah, Kakak Yun, kamu sudah bangun. Wanita muda itu berseri-seri. Wajahnya begitu sempurna, suaranya begitu merdu, sehingga dia hampir mengira bahwa dia masih berada di dalam mimpi. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di atas lutut Hua Caili. Ketika dia mencoba untuk bangun, dia merasa terhalang oleh payudara lembut wanita muda itu. Jadi, dia menyerah dan memeluk pinggang ramping wanita itu sambil bergumam, aku merasa belum sepenuhnya bangun. Biarkan aku tidur sedikit lebih lama. Tentu saja. Senyum wanita muda itu memanjakan dan patuh. Aku akan melindungimu, jadi tidurlah selama yang kau mau. Aura Hua Caili telah mengalami perubahan drastis, berubah menjadi dewa setengah. Setiap kali seorang praktisi mendalam mencapai terobosan besar, kultivasi mereka bukanlah satu-satunya hal yang berubah. Penampilan dan kehadiran mereka juga akan mengalami transformasi. Mata Hua Caili dipenuhi dengan bintang-bintang yang tak terbatas seperti biasa, tetapi sekarang, ada lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya di antara bintang-bintang ini. Mereka dapat dengan mudah mencabik-cabik jiwa manapun yang mereka hubungi dan menyeret mereka ke dalam kehampaan abadi. Kulitnya seputih giok dan salju abadi, tetapi sekarang, kulitnya telah memperoleh kilau warna abadi. Ketika Yun Ce menyentuhnya, dia merasakan kekudusan dan godaan yang tak terlukiskan menjalar sampai ke dasar jiwanya. Jangan gelitik aku. Hua Caili terkekeh dan meraih tangan yang telah menyusup ke dalam bajunya. Namun, dia tidak menariknya keluar atau menghentikannya menyentuhnya. Caili, katanya tiba-tiba, terdengar selembut angin.
Hua Caili membungkuk dan mendekatkan telinganya ke bibirnya. Ayo, tinggalkan kabut tak berujung dan pergi ke kerajaan Dewa Penghancur Surga. Suaranya lembut, tetapi menimbulkan riak besar di mata dan hatinya seperti batu yang dilemparkan ke dalam kolam. Dia membuka mulutnya tetapi tidak dapat mengatakan apapun untuk beberapa saat. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata dengan suara yang begitu penuh kegembiraan hingga bergetar, apakah kamu benar-benar bersedia, untuk kembali bersamaku ke kerajaan Dewa Penghancur Surga? Apakah kamu yakin? Hua Caili tahu betul bahwa mereka mampu melupakan segalanya dan bersikap intim semau mereka, selama mereka berada di dalam kabut tak berujung. Namun begitu mereka kembali ke kerajaan Dewa Penghancur Surga, begitu mereka berdiri di hadapan ayahnya. Tekanan yang harus dihadapi Yun Ce saja sudah cukup untuk membuatnya merinding. Dia pikir ini akan menjadi proses yang panjang dan sulit. Dia telah membayangkan banyak cara untuk memastikan kelangsungan hubungan mereka. Tetapi tidak pernah sekalipun dia berpikir untuk mendorong Yun Ce kembali bersamanya. Dia tidak menyangka bahwa dia sendiri yang akan menyebutkannya. Ya, Yun Ce berkata dengan tegas, aku tahu apa yang akan kuhadapi saat kita keluar dari sini, tapi hari itu. Kamu bilang kamu tidak takut apapun lagi. Kalau begitu, aku juga tidak takut apapun. Aku adalah rumput liar yang tidak punya tujuan. Tidak ada tempat di seluruh abis yang bisa kusebut rumah. Namun sekarang, aku tidak ingin pergi kemanapun. Aku hanya ingin mengunjungi tempat di mana kau dibesarkan, bertemu dengan ayahmu, menghadapi apa yang harus kuhadapi, dan tahu apa yang harus kulakukan. Semakin cepat semakin baik. Hanya dengan begitu, aku dapat meraih kehidupan yang hanya milik kita berdua. Air mata hangat membasahi wajahnya saat dia selesai berbicara. Hua Caili buru-buru menyeka air matanya sebelum mengangguk kuat. Baiklah. Kita akan meninggalkan kabut tak berujung, dan aku akan membawamu kepada ayah. Sekarang, aku benar-benar tidak takut pada apapun. Tinggal kurang dari 3 bulan lagi sebelum waktu yang ditentukan. Masih ada waktu bagi kita untuk bersenang-senang sambil pulang. 3 bulan adalah waktu yang cukup untuk mengunjungi banyak tempat, bersamamu. Dia merasa amat senang saat mengucapkan dua kata itu. Oke. Bab 2061, Hati Pedang Menjadi Cerah. Pada awal abis, saat tanah orang hidup, belum terbentuk, debu jurang ada di mana-mana, jauh lebih mengerikan daripada sekarang, menyebabkan banyak dewa sejati tumbang. Kemudian, Paman Kaisar Yuan menggunakan artefak mendalam yang kuat untuk menciptakan tanah kehidupan pertama, yang memungkinkan semakin banyak dewa untuk bertahan hidup. Untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang, mereka mulai secara bertahap mereproduksi dan memperluas tanah kehidupan. Namun, mungkin karena efek debu jurang, keturunan mereka merasa sulit untuk berkembang menjadi dewa sejati lagi, sehingga jumlah dewa sejati pun berkurang. Jika ini terus berlanjut, dengan meninggalnya setiap dewa sejati, kekuatan dewa sejati mungkin pada akhirnya tidak ada lagi di abis. Karena itu, Paman Kaisar Yuan memilih 7 dewa sejati yang paling cocok, merebut asal-usul ilahi dewa sejati mereka sebelum mereka jatuh, dan kemudian menciptakan 7 inti ilahi melalui 7 artefak mendalam khusus. 7 inti dewa ini melahirkan 6 kerajaan yang berlanjut hingga hari ini. Yun Ce mendengarkan dengan saksama penuturan Hua Caili, lalu menyela, jika aku memahami dengan benar, setelah setiap generasi penguasa kerajaan dewa turun tahta, asal mula ilahi dewa sejati yang diwariskan dapat langsung diteruskan kepada pewaris berikutnya melalui inti ilahi. Benar sekali. Kakak Yun sangat pintar. Hua Caili memuji. Yun Ce sedikit mengernyitkan bibirnya. Metode pewarisan ini pada dasarnya sama dengan pewarisan kerajaan raja di alam dewa. Namun, metode pewarisan raja di alam dewa memang berasal dari ras dewa purba. Yang satu adalah kekuatan seorang master ilahi, dan yang lainnya adalah kekuatan dewa sejati. Meskipun metodenya serupa, level dan kesulitan yang terlibat sangat berbeda. Tetapi warisan ini tidak acak. Hua Caili memeluk lengan Yun Ce, seluruh tubuhnya setengah condong ke tubuhnya saat dia terus bercerita. Kamu tidak hanya perlu memiliki garis keturunan yang sama dan seni mendalam yang cocok, kamu juga membutuhkan esensi ilahi yang sangat penting. Saya pernah mendengar tentang esensi ilahi sebelumnya, tetapi saya tidak begitu memahaminya. Apa itu? Pertama kali Yun Ce mendengar kata esensi ilahi, bukanlah di abis, melainkan dari Ciu Yao. Namun, pengetahuannya sangat dangkal, dan ia hanya tahu bahwa jika ia ingin memiliki kekuatan dewa sejati, ia harus memiliki setidaknya 80% esensi ilahi. Hua Caili merenung sejenak dan menjelaskan. Setiap orang memiliki 54 pintu masuk yang akan terbuka seiring dengan peningkatan kultivasi seseorang. Setelah pintu masuk yang dalam terbuka sepenuhnya, perubahan halus akan terjadi di dalam pembuluh darah yang dalam, seolah-olah ada lebih banyak dunia kecil, yang independen, sehingga mengubah kemampuan seseorang untuk memanfaatkan dan membawa kekuatan yang dalam. Jumlah dunia kecil, ini adalah esensi ilahi. Oh, begitu, kata Yun Ce sambil berpikir.
Mayoritas praktisi mendalam memiliki 30 hingga 50% esensi ilahi, dan mereka yang melebihi 50% sudah sangat langka. Jika seseorang ingin menjadi pembawa dewa, sebuah kerajaan, mereka harus memiliki setidaknya 80% esensi ilahi. Jika esensi ilahi tidak dapat menahan kekuatan dewa sejati, itu akan gagal karena urat nadi mereka yang mendalam tidak akan mampu menahannya dan konsekuensi dari kegagalan seringkali sangat tragis. Ada kemungkinan urat nadi mereka yang mendalam menjadi lumpuh, dan bahkan kematian pun mungkin terjadi. Tetapi ada pengecualian. Dewa sejati dari kerajaan malam abadi, dengan paksa menanggung asal-usul ilahi dengan esensi ilahi 70%, dan akhirnya berhasil secara ajaib, tetapi bukan tanpa harga. Nama dewanya, tanpa cahaya, dan alasan dia mengubah nama kerajaannya menjadi malam abadi, adalah karena dia kehilangan penglihatannya selamanya sebagai akibatnya. Hua Caili tiba-tiba berkata dengan sedikit emosi, "Kudengar bahwa di dunia yang disebut Tanah Suci Abadi, rentang hidup dewa sejati semuanya sangat panjang. Bahkan lebih panjang dari sejarah abis. Namun, dewa sejati yang memiliki asal-usul ilahi dari dewa sejati malah memperpendek rentang hidup. Umur terpanjang dari seorang dewa sejati suatu kerajaan tidak pernah melebihi 50.000 tahun." Hah! Yun Ce melirik ke samping dan berkata setengah bercanda, "Dengan penampilanmu seperti ini, apakah kamu takut jika kamu mewarisi kekuatan dewa di masa depan, kamu tidak akan bisa hidup selama aku?" "Benar." Hua Caili langsung menganggukkan kepalanya dan mengakui, "Aku ingin mewarisi kekuatan suci ayah lebih awal agar aku bisa selalu melindungimu, tetapi aku juga takut umurku akan berkurang karenanya. Bagaimana jika tidak ada yang tersisa untuk melindungimu setelah aku pergi?" Dia mengatakannya dengan nada yang sangat serius sambil menatap Yun Ce. "Kamu tidak boleh memikirkan hal-hal aneh ini." Yun Ce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Apakah aku terlihat seperti orang yang mudah diganggu? Aku hanya ingin bersamamu sedikit lebih lama." Hua Caili mengguncang lengan Yun Ce dan bergumam, "Kalau saja aku memiliki 9 tubuh yang sangat indah." Langkah kaki Yun Ce menegang sejenak, sebelum bertanya dengan wajar, "Apa itu 9 tubuh yang sangat indah?" Semacam bakat ajaib yang hanya muncul pada wanita. Hua Caili menjawab dengan penuh kerinduan, "Sebenarnya, tidak tepat jika esensi ilahi disebut dunia kecil di dalam pembuluh darahnya yang dalam. Tetapi seseorang yang memiliki 9 tubuh yang sangat indah, sebenarnya memiliki dunia kecil yang disebut dunia indah di pembuluh darahnya yang dalam. Karena dunia indah ini, kemampuan mereka untuk membawa dan memanfaatkan kekuatan yang mendalam jauh lebih unggul daripada yang lain. Dikatakan bahwa bagi mereka yang memiliki 9 tubuh yang sangat indah, bahkan jika mereka tidak memiliki urat nadi yang mendalam yang sama dan tidak mempraktikkan seni mendalam yang kompatibel, mereka hanya perlu mencapai alam kepunahan ilahi untuk dapat menanggung segala jenis asal ilahi dewa sejati. Daripada harus menghabiskan hidup mereka setelah menanggung kekuatan dewa sejati, umur mereka akan menjadi lebih panjang." Yun Ce mengungkapkan keterkejutannya yang tepat waktu. Ternyata ada tubuh yang diberikan surga yang begitu ajaib di dunia ini, menakjubkan. Apakah ada seseorang dengan 9 tubuh yang indah di dunia ini? Hua Caili menggelengkan kepalanya pelan, konon katanya di zaman dahulu kala, seseorang yang memiliki 9 tubuh yang indah akan muncul sekali dalam setiap puluhan ribu tahun, tetapi sudah punah sejak ratusan ribu tahun yang lalu dan tidak pernah muncul lagi sampai sekarang. Tentu saja, bisa jadi itu disembunyikan sepenuhnya agar tidak diketahui orang lain. "Kenapa?" tanya Yun Ce sambil menyadari sepenuhnya jawabannya. Karena, Hua Caili agak malu untuk berbicara tetapi tetap berusaha. Konon katanya, orang-orang dengan 9 tubuh yang indah adalah yang terbaik untuk inkubator kultivasi ganda. Para wanita dengan 9 tubuh yang indah yang pernah muncul dalam sejarah semuanya diculik oleh orang-orang kerajaan dan sebagian besar dari mereka berakhir dengan buruk. Mereka yang memiliki 9 tubuh yang indah memiliki 9 putaran yang sangat istimewa, energi mendalamnya sangat mudah dikenali pada tahap awal kultivasi mereka. Hanya dengan berkultivasi ke alam asal ilahi, aura khusus ini dapat disembunyikan sepenuhnya. Oleh karena itu, berdasarkan pelajaran yang dipelajari dari sejarah, kecuali mereka dilahirkan di kerajaan dewa, orang-orang yang memiliki bakat ilahi semacam ini akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Benar. Tatapan mata Yun Ce dalam. Orang lemah yang menyimpan harta karun adalah orang yang bersalah meskipun mereka tidak bersalah. Oh benar. Mata Hua Caili tiba-tiba berbinar. "Kakak Yun, apakah kamu ingin melihat berapa persen esensi ilahi yang kamu miliki? Aku akan memberitahu kamu caranya, ini sangat sederhana." "Lupakan saja," kata Yun Ce acuh tak acuh. "Aku bukan orang dari kerajaan dewa, apalagi pembawa dewa." Setelah vena mendalam dewa jahatnya selesai, dia melihat langit berbintang yang tak berujung. Tanpa menunggu Hua Caili bersikeras, dia buru-buru menunjuk ke depan, "Lihat, ada kota kecil di sana. Ayo kita cari tempat untuk beristirahat." Mereka telah keluar dari kabut tak berujung beberapa hari lalu dan melangkah ke negeri orang hidup. Namun, tanah orang hidup juga terbagi dalam hierarki.
Semakin dekat mereka dengan kerajaan dewa, semakin lemah debu jurang itu. Semakin tinggi status dan levelnya, semakin banyak orang kuat yang berkumpul. Setelah tiba di kota, Yun Ce menyewa area istirahat selama 600 jam dengan 10 kristal jurang kecil. Tempat istirahat semacam ini sebenarnya adalah ruang kecil dan independen yang dapat mengisolasi sebagian besar debu jurang dan digunakan untuk disewakan kepada praktisi mendalam yang perlu beristirahat atau memulihkan diri dari cedera. Ada banyak tempat istirahat di setiap negeri orang hidup. Bagi Yun Ce dan Hua Caili, itu adalah tempat yang relatif tenang untuk berkultivasi. Keduanya tidak melepaskan kekuatan mereka yang dalam atau menggunakan senjata. Hua Caili menggunakan jarinya sebagai pedang dan energi pedang yang ditariknya masih sama menyilaukannya dengan bintang-bintang di langit. Yun Ce hanya bertahan dan tidak menyerang, menggunakan jarinya untuk mematahkan gerakan dengan kekuatannya yang berubah menjadi pedang. Keduanya bertarung selama beberapa jam berturut-turut, mencoba berbagai variasi yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia telah meninggalkan kabut tak berujung dan Hua Caili telah membuat terobosan besar, Yun Ce tidak mengendur dalam kultivasinya. Bagaimanapun, dia masih dalam masa perjanjian pelatihannya. Dengan adanya Hua Qingying, dia tidak bisa membiarkan Hua Caili menuruti kesenangan pria dan wanita, atau dia pasti akan membuatnya membencinya. Pada saat ini, mata Hua Caili tiba-tiba berkilat. Tangannya yang seputih salju terentang dan pedang awan kaca melesat dari genggamannya saat menusuk dengan ringan. Ada teriakan pedang atau energi pedang. Satu-satunya hal yang hadir dalam persepsi Yun Ce adalah dinginnya yang tampaknya ada dan sedikit mengecilkan jiwanya. Langkah kakinya mundur tetapi dia berhenti di udara, di tengah-tengah gerakannya. 9 garis sinar pedang muncul di sekujur tubuhnya saat ini, menekan tubuhnya dan menyegel semua tindakannya. Adegan ini menyebabkan Hua Qingying menatap tajam, tidak mampu menggerakkan pandangannya untuk waktu yang lama. Dengan suara pelan, semua energi pedang menghilang. Kegembiraan yang mendalam muncul di wajah Hua Caili saat dia melihat pedang awan kaca di tangannya. Kemudian, dia tiba-tiba menerkam Yun Ce dan memeluknya erat-erat. "Kakak Yun, akhirnya aku menguasai pedang pertama dari seni pedang penghancur surga." Hua Qingying bergumam pelan, bagaimana bisa secepat itu? Keterkejutan yang ia terima saat ini jauh melampaui apa yang ia rasakan selama terobosan alam besar itu. Setiap gaya pedang dari seni pedang penghancur surga sangat sulit untuk dipahami, dikuasai, dan bahkan lebih sulit lagi untuk ditingkatkan. Ini adalah sesuatu yang dia pahami lebih baik daripada orang lain. Hua Caili telah memahami pedang pertama dari seni pedang Zetian dalam waktu kurang dari 3 bulan. Berpikir kembali tentang kultivasinya selama kurun waktu ini, sejak dia bertemu Yun Ce, kekuatan pedang dan niat pedangnya menjadi begitu ringan dan bersih. Seolah-olah hati pedangnya menjadi cerah. Hati pedang menjadi cerah. Hua Qingying tiba-tiba merasakan sesuatu. Tampaknya dia akhirnya menemukan alasan untuk menghunus pedang. Yun Ce, jangan pernah mengecewakannya. Dia belum menyadari bahwa pikirannya sebenarnya adalah semacam persetujuan terhadap Yun Ce. Setidaknya, antara Yun Ce dan Dian Zhouxi, dia secara tidak sadar sudah condong ke arah Yun Ce. Seperti yang diharapkan dari Cailiku. Yun Ce tersenyum dan memujinya. "Aku khawatir ayahmu akan terharu untuk waktu yang lama saat melihatmu. Tepat pada waktunya, untuk memberimu hadiah." Dia mengangkat tangannya dan seekor kelinci salju kecil muncul, memancarkan aroma segar kue beras. Lucu sekali. Hua Caili menggenggamnya di tangannya, matanya dipenuhi warna-warni. "Siapa nama si kecil ini?" "Kelinci salju," kata Yun Ce. "Sejenis spesies kelinci. Binatang buas dari ras ini semuanya memakan rumput biasa dan sama sekali tidak agresif." Lucu sekali, dia mengamatinya dengan sangat serius. Karena lucu sekali, pasti lesat. Dia menggigitnya dan harumnya segera memenuhi jiwanya. Setelah keluar dari kabut tak berujung, Yun Ce akan menciptakan kejutan baru untuknya setiap hari. Khususnya, makanan yang dibuatnya dari bahan-bahan biasa dari tanah kehidupan tidak kalah dengan harta karun langka dari tanah suci. "Aku tahu ini pasti lesat." Hua Caili tiba-tiba berdiri berjinjit dan memasukkan sisa setengahnya ke dalam mulut Yun Ce dan berkata, "Pantatnya untukmu." "Ah!" Yun Ce terkejut dan tersedak pipinya yang penuh, lalu menelannya bulat-bulat dalam satu tegukan. Tubuhnya berbalik dan di bawah seruan terkejut Hua Caili, dia sudah menerkamnya, tatapannya penuh dengan agresi yang tak tersamar, "Aku lebih suka memakanmu saja." "Tidak bisa." Pipi Hua Caili memerah dan suaranya malu-malu, bibi akan mengintip." Tepat saat Yun Ce hendak berbicara, Hua Caili telah mengangkat tangannya dengan tenang, dan langsung membentuk formasi pedang di sekitar mereka. Lengannya melingkari leher Yun Ce dengan erat. "Sekarang, bibi tidak akan bisa lagi mengintip. Kakak Yun adalah milikku, tidak ada yang boleh melihatnya." Warna merah muda perlahan menyebar, langsung menodai lehernya yang seputih salju. Matanya yang indah tidak berani menyentuh Yun Ce, tetapi kakinya telah melingkari pinggangnya dengan tenang, merasakan kontak yang dekat dengannya. Sosok Hua Qingying menjauh,
dan setelah perubahan ekspresi yang rumit, dia perlahan menghembuskan napas. Bencana Dewa Kilin Abisal membuatnya tidak berani lagi bersikap acuh tak acuh terhadap kesejahteraan Hua Caili, jadi dia tidak bisa bergerak terlalu jauh. Setelah sekian lama, ketika dia mengira bahwa keduanya telah selesai, persepsi ilahinya turun, melewati formasi pedang. Ia bertemu dengan rengekan lembut dan lembut Hua Caili, dan mundur secepat kilat, meninggalkan jantung pedangnya yang bingung selama beberapa tarikan napas. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana reaksi Hua Fuchen ketika dia mengetahui bahwa Hua Caili telah kehilangan keperawanannya kepada Yun Ce. Perhatikan baik-baik. Pria ini bernama si tampan kecil dan wanita ini bernama si cantik kecil. Ayah si tampan kecil menyelamatkan nyawa si cantik kecil, jadi ayah si cantik kecil menyuruh si cantik kecil untuk menikahi si tampan kecil sebagai balasan atas kebaikannya menyelamatkan nyawanya. Yun Ce mengutak-atik dua patung kayu kecil di tanah dan menceritakan sebuah kisah aneh kepada Hua Caili. Tapi kemudian, si tampan kecil lahir dengan pembuluh darah yang cacat, sedangkan si cantik kecil sangat berbakat. Jika keduanya menikah, cara terbaik untuk mengungkapkannya adalah bahwa yang lemah mencari bantuan dari yang kuat, sementara cara terburuk untuk mengungkapkannya adalah bahwa itu adalah mimpi yang tidak masuk akal. Jadi, apakah mereka berdua membatalkan pertunangan mereka? Tanya Hua Caili. Tidak juga. Si cantik tetap menikah dengan si tampan, tetapi dia dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa itu hanya untuk membayar utang dan menyelamatkan mukanya, bahwa tidak ada perasaan yang terlibat. Keduanya berpisah segera setelah mereka menikah. Namun, si tampan kecil itu sombong dan angkuh. Dia menemukan cara untuk memperbaiki urat nadinya yang cacat dan tekun berkultivasi. Setelah banyak pertemuan yang tidak disengaja, dia akhirnya bertemu si cantik lagi dan mengalahkannya, membuktikan kepadanya bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menjadi suaminya, bukan untuk membayar hutangnya dan mengasihaninya. Yun Ce menyatukan kedua patung kayu kecil itu, yang menandakan ia telah menyelesaikan ceritanya. Cerita hari ini sangat membosankan. Hua Caili memegangi pipinya dan kemudian dengan lembut jatuh ke pangkuan Yun Ce dan berkata, tidak akan ada yang lemah bergantung pada yang kuat, atau mimpi-mimpi yang tidak masuk akal di antara kita. Aku hanya membutuhkanmu dan menginginkanmu dalam hidup ini, dan kamu hanya bisa menjadi milikku, kakak Yun. Kurasa ini agak membosankan. Yun Ce mendesah dalam hatinya, siapa yang mengira bahwa awal yang membosankan seperti itu akan menyembunyikan begitu banyak karma.